Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Maharani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 20 dan bab 21, yaitu Lembaga Keuangan Internasional serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Lembaga Keuangan Internasional terlebih dahulu. Lembaga Keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan lembaga keuangan internasional ini dapat bersifat lunak. Artinya, dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya yang relatif panjang. 3 buah lembaga keuangan internasional yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan internasional, yaitu yang pertama ada Bank Dunia, yang kedua ada International Monetary Fund, yang ketiga ada Bank Pembangunan Asia, dan yang keempat ada Bank Pembangunan Islam. Yang pertama, Bank Dunia atau World Bank didirikan untuk memecahkan masalah-masalah internasional terutama yang berkaitan dengan moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu lebih difokuskan kepada proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bantuan yang dapat dibiayai oleh Bank Dunia yaitu pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah-pemerintah asing, dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan resiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Bank Dunia saat ini memiliki 2 keanggotaan, yaitu yang pertama International Finance Corporation dan yang kedua International Development Association. Lembaga keuangan yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF. Pendirian IMF ini didasarkan oleh beberapa tujuan, salah satunya yaitu berusaha meniadakan competitive depression dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate dan menghilangkan exchange restriction. Kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank sentral masing-masing anggota IMF. Sumber pendanaan IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan kuota, yang berupa emas atau valuta masing-masing anggota. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Asia atau The ASEAN Development Bank. Bank Asia ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Sumber dana Bank Pembangunan Asia sebagian besar berasal dari negara-negara Asia, begitu pula dengan pimpinannya, baik presiden maupun anggota direksi adalah orang Asia. Kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain yaitu memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proyek, baik mata uang lokal maupun mata uang asing, dan memberikan bantuan teknik seperti penyediaan jasa konsultasi dan penyediaan jasa tenaga ahli. Dan yang terakhir ada Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank. Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Keanggotaan Islamic Development Bank atau IDB seluruhnya adalah negara-negara yang tergabung dalam OKI. Saat ini, jumlah anggota IDB mencapai 43 negara yang bertugas memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 21 yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Artinya, pengawasan harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar manajemen perusahaan dapat berjalan secara benar. Pengawasan ini dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output, serta sarana dan prasarananya, dengan tujuan pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Salah satu bidang pengawasan yang paling penting yaitu bidang keuangan, karena bidang keuangan sangat banyak dan mudah terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, bidang pengawasan harus dilakukan dengan pengawasan melekat atau dilakukan secara terus-menerus.
Selanjutnya, terdapat peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, ada tujuan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian terdapat fungsi OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada tugas OJK, yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu yang pertama ada perbankan, yang kedua ada pasar modal, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya ada wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada tugas pengaturan, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, sedangkan tugas pengawasan yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan, dan lain-lain. Subbab selanjutnya ada arti penting Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada bagi masyarakat. Tentunya akan memberikan rasa aman atas transaksi atau investasi yang dijalankannya melalui lembaga jasa keuangan. Sedangkan bagi pemerintah yaitu perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Dan bagi dunia usaha, yaitu dengan adanya OJK, maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankannya semakin sehat dan lancar. Selanjutnya terdapat subbab dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan oleh 3 landasan. Itu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga landasan sosiologis. Subbab terakhir dalam Otoritas Jasa Keuangan yaitu terdapat nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terdiri dari yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat inklusif, dan yang kelima visioner. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai bab 20 dan bab 21. Jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.